Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kalau ada orang mengatakan dakwah itu sebaik-baiknya amalan, sepenting-pentingnya amalan, ya benar. Ngaji itu sepenting-pentingnya amalan. Kalau nggak ada orang ngaji, nggak ada orang ahli ilmu, dakwah ngawur semua. Syekh Ilyas itu, kalau dia tidak ngaji dulu apa yang bisa dakwah? Berarti ngaji lebih penting. Benar. Tapi kalau nggak ada orang dakwah, apa ada orang mau ngaji? Jadi dakwah itu akan ada hadis-hadis fadilahnya jihad. Apakah orang dakwah itu termasuk orang jihad? Jihad di sini dimaksud qital gitu loh, perang. Apakah dakwah itu termasuk dianggap jihad gitu, dengan makna perang. Perang dalam Islam itu maksudnya untuk menghidupkan agama. Dakwah juga maksudnya untuk menghidupkan agama. Maka dakwah dengan jihad itu ada kesamaannya dalam maksud tujuan itu. Jadi jihad itu bagian daripada dakwah. Dan dakwah itu juga bagian daripada jihad. Karena maksud dakwah, maksud jihad itu satu. Bagaimana agama hidup dengan sempurna. Tapi kalau yang dimaksud jihad itu perang itu punya kelebihan. Karena risikonya berat. Sehingga tentu saja pahalanya lebih besar. Perkara itu kalau lebih berat pahalanya lebih besar secara umum begitu. Tapi dakwah dari segi lain lebih tinggi daripada jihad. Karena dakwah itu untuk menghidupkan seluruh amal agama termasuk untuk menghidupkan iman. Mungkin dari satu segi dakwah itu di atasnya jihad. Dari segi dia menghidupkan seluruh amal agama. Tapi jihad itu ada kelebihannya melebihi dakwah karena di situ ada risiko potong leher. Paham ya? Jadi ringkasannya itu ya, kalau memang satu saat diperlukan perang ya, perang itulah amalan yang terutama. Karena kalau memang kita ini diserang oleh orang kafir, kita nggak mau perang ya malah hancur semuanya. Kalau memang kondisi itu mengharuskan kita untuk perang ya, perang itu seutama-utamanya amalan. Tapi kalau kondisi ini tidak mengharuskan perang, ya amalan yang paling utama itu setelah iman adalah dakwah. Kan teman? Tapi itu ada bala dzikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar dari seluruh amalan itu bagaimana? Ya, dari segi zikir itu adalah menghadap langsung kepada Allah ya setinggi-tinggi amalan. Tapi dari segi dakwah itu asbab hidupnya zikir. Gimana? Jadi dakwah itu punya kelebihan kan dia asbab untuk menghidupkan zikir, menghidupkan sholat, menghidupkan segalanya. Ya, zikir itu karena zikir itu menghadap pada Allah ya sudah setinggi-tinggi amalan, nggak ada lain yang lebih. Pengamalan itu maksudnya mendekat pada Allah. Itu zikir itu mendekat pada Allah, nggak ada yang lebih dari itu. Cuman jangan terus ditinggalkan dakwah, karena tanpa ada dakwah tidak ada orang zikir. Jadi melihat amalan keutamaan amalan itu dilihat dari mana, kelebihannya dari segi mana. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan kawin itu lebih baik dari dakwah. Loh, iya toh kalau tidak ada orang kawin, nggak ada orang Islam beranak, nggak ada orang dakwah katanya. Sehingga kawin itu yang menyebabkan munculnya dakwah.
Kalau nggak ada orang kawin, nggak ada orang dakwah, nggak ada yang beranak. Ya. Coba ini gimana ini? Apa benar itu pemikiran seperti itu? Ya benar, karena beliau melihat dari segi ini asbab. Kalau dilihat dari segi itu ya makan pun bisa jadi lebih utama daripada dakwah. Karena nggak makan ya nggak bisa dakwah. Sama aja. Jadi itu perkataan itu nggak usah aneh karena dilihat dari segi ini. Jadi tidak harus dari haitsiyat yang sama, dilihat dari segi-segi yang macam-macam. Makanya kan? Kalau ada orang mengatakan dakwah itu sebaik-baiknya amalan, sepenting-pentingnya amalan, ya benar. Ngaji itu sepenting-pentingnya amalan. Kalau nggak ada orang ngaji, nggak ada orang ahli ilmu, orang dakwah ngawur semua. Syekh Ilyas itu kalau dia tidak ngaji dulu apa yang bisa dakwah? Berarti ngaji lebih penting. Benar. Tapi kalau nggak ada orang dakwah apa ada orang mau ngaji? Benar, bener kabeh. Tapi yang paling penting itu adalah zikir. Orang zikir itu menghadap pada Allah. Orang yang mengatakan zikir itu rendah, sedangkan itu menghadap pada Allah itu imannya rusak. Benar, dari segitu ya benar. Zikir sebesar-besar amalnya ya benar. Orang khidmat enggak, paling penting itu ngeliwat. Kalau enggak ada orang masak, udah berhenti semua, dakwah berhenti, zikir berhenti. Bener, bener. Lah kok bener kabeh? Lah iya toh, makanya dilakoni kabeh ya dakwah, ya ngaji, ya wiritan, ya ngliwet. Lah nek papat nih mbok lakoni, bener. Jadi jangan melihat itu seolah-olah satu amalan itu punya kelebihan dari segala segi, tidak. Kelebihannya itu dalam segi-segi tertentu. Benar nggak, Sorry? Benar nggak? Kita sering mendengar istilah baju sunnah. Bagaimana kriteria baju sunnah tersebut? Yang namanya baju sunnah itu bagaimana? Maka diterinci yang dimaksud baju sunnah itu bagaimana? Apa baju yang pernah dipakai Nabi? Apa baju yang hukumnya disunahkan di dalam agama? Baju yang pernah dipakai oleh Nabi otomatis sunnah hukumnya. Tapi kalau baju yang tidak pernah dipakai oleh Nabi, nanti ada rinciannya. Jika yang dimaksud pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi, maka jenis pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi adalah gamis, jubah. Ini kok ada kemeja ya? Kubah. Tapi iso uga kubah ya. Kayak rompi ini kubah ya. Ya. Itu sebagian orang menyimpulkan baju koko itu pun sunnah. Karena Nabi itu pakai baju tidak panjang ya. Dan bukaan di depan gitu. Cuman kamu harus ingat kalau pakai baju koko kamu harus pakai sarung. Jangan pakai celana. Kalaupun pakai celana, celana yang besar. Jangan celana yang sempit. Karena pakaian yang mensifati anggota tubuh itu makruh. Jubah, celana, sorban, selendang, peci, sarung, topi, helm besi. Ini untuk perang kalau ini helm besi ini.
Jadi maksudnya orang pakai helm itu pun juga tidak salah gitu loh. Bahkan Nabi itu pakai helm tapi dari besi waktu perang. Ya. Maka jangan kamu mentang-mentang ini karkun terus nggak mau pakai helm, nanti ditangkap polisi terus kamu targhib. Nah, ini sunnah Nabi ini. Nah, jangan gitu. Helm pun sunnah Nabi gitu loh. Maksudnya pernah dipakai pakaian jenis itu. Jika yang dimaksud pakaian yang hukumnya sunnah, maka adalah semua jenis pakaian yang sederhana dan mudah didapatkan di daerah setempat. Enggak usah ini. Yang sederhana gitu aja. Pakaian yang sederhana itu masuk sunnah, kecuali ada hajat tertentu. Karena Nabi itu juga pernah membeli pakaian yang mahal untuk hajat menemui tamu. Karena beliau ini punya tamu-tamu yang dari jauh-jauh. Beliau pernah beli baju yang harganya itu 27 onta. Jadi orang pakai pakaian baju bagus itu jangan kamu salahkan, lihat dulu. Kalau santri pakai baju yang mahal-mahal, hajatnya apa? Mau untuk apa kamu? Nah kalau kamu itu kiai, lah kan untuk nemui tamu sih boleh. Jadi hukumnya santri kiai lain. Kalau santri pakaian baju bagus, itu mau gaya aja itu dijual aja, belikan kitab. Bukan haram tapi tidak sunnah itu. Ukurannya, dan yang longgar, jangan sampai mensifati anggota tubuh. Ini belum ada ini. Memanjangnya ke bawah, jangan sampai di bawah mata kaki, di atas mata kaki. Tangannya sampai pergelangan dan boleh juga lebih panjang dari pergelangan. Kalau wanita boleh memanjang sampai setengah meter ke bawah. Jadi wanita itu malah disunahkan itu bajunya itu ke bawah sampai ke tanah, itu malah disunahkan. Kalau laki-laki itu makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Karena wanita itu diperintahkan untuk menutup aurat, sehingga pakaian yang ke bawah itu juga disunahkan.